Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 7 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus, Roh kebenaran, menolong kami untuk mengerti dan menghidupkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Iblis tidak bisa membuat engkau berdosa. Ayat inti terdapat dalam Matius 4 ayat 10. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran, kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus, barulah iblis dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ketika iblis mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Allah. Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan. Sementara menunjukkan iman yang sempurna pada Bapanya, ia tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapanya untuk menyelamatkan dia dari maut. Ia tidak mau memaksa Allah datang meluputkan dia, dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia suatu teladan iman dan penurutan. Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka kehausan di padang belantara. Lalu menuntut supaya Musa memberikan air kepada mereka dengan berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Allah telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka. Namun dalam kesusahan mereka meragukan Dia, serta menuntut bukti bahwa Ia tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Maka iblis pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Allah telah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya, dan kini untuk meminta bukti bahwa Ia anak Allah, berarti menguji firman Allah, mencobai Dia. Jika demikian, maka adalah benar meminta apa yang tidak dijanjikan Allah. Hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya, serta benar-benar menguji atau mencobai Dia. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia akan menepatinya. Bukan untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia mengasihi kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan iblis akan iman. Saudaraku dalam Tuhan, jika kita berbuat dosa, itu namanya
kita telah menyerahkan pikiran kita kepada kehendak setan, dan kita telah melepaskan pegangan kita dari Yesus. Berikut beberapa nasihat roh nubuat yang baik untuk kita semua. Nyonya White berkata dalam Counsels for the Church halaman 194, paragraf 3, yang berkata, telah diperlihatkan kepada saya bahwa banyak dosa dihasilkan dari kemalasan. Tangan dan pikiran yang aktif tidak menemukan waktu untuk mengindahkan setiap godaan yang disarankan musuh. Tetapi tangan dan otak yang menganggur siap untuk dikendalikan oleh setan. Pikiran, ketika tidak disibukkan dengan benar, memikirkan hal-hal yang tidak benar. Penting untuk pikiran kita aktif, dan aktif untuk hal-hal yang benar. Karena jika tidak, setan akan siap untuk kendalikan, dan kita memikirkan hal-hal yang tidak benar. Dan bila setan kendalikan, maka itu adalah dosa. Kemudian dalam Counsels for the Church, halaman 101, paragraf 6, Nyonya White menyatakan, setan mengambil dunia sebagai tawanan melalui penggunaan minuman keras dan tembakau, teh dan kopi. Pikiran yang diberikan Allah yang harus dijaga tetap jernih diselewengkan dengan penggunaan narkotika. Otak tidak lagi dapat membedakan dengan benar. Musuh memiliki kendali. Salah satu cara setan ambil alih kendali pikiran kita adalah dengan menawarkan hal-hal yang merangsang dan membuat ketagihan, atau yang Nyonya White sebut narkotik. Sebab narkotik adalah bahan yang membuat kita terangsang dan ketagihan. Dan ini mencemarkan otak yang Allah berikan, yang harus dijaga tetap jernih. Melalui bahan-bahan yang membuat ketagihan ini, pikiran kita menjadi tidak jernih, dan otak tidak lagi dapat membedakan dengan benar. Setan ambil alih dan kendalikan. Selanjutnya, dalam Counsels on Diet and Foods halaman 426, paragraf 3, setan melihat bahwa dia tidak dapat memiliki kuasa yang begitu besar atas pikiran ketika nafsu makan dikendalikan, sebagaimana ketika dipuaskan. Dan dia terus-menerus bekerja untuk membimbing manusia untuk menuruti keinginannya. Jadi, cara setan untuk kendalikan pikiran kita adalah melalui kemalasan, minuman yang merangsang dan membuat ketagihan, atau hal-hal dan bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan, serta tidak mengendalikan selera. Dan oleh karena seleralah orang tua kita yang pertama gagal. Namun Yesus menang. Roh nubuat juga menyatakan dalam God's Amazing Grace halaman 254 paragraf 5 yang berkata, pencobaan terkuat tidak bisa memaafkan dosa. Betapapun besarnya tekanan yang ditanggung oleh jiwa, pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Artinya, berbuat dosa itu adalah pilihan kita, sebab setan tidak bisa membuat kita berdosa. Bukanlah kekuatan bumi atau neraka untuk memaksa siapapun melakukan kejahatan. Setan menyerang kita pada titik lemah kita, tetapi kita tidak perlu dikalahkan. Betapapun parah atau tak terduga serangan itu, Allah telah menyediakan bantuan bagi kita, dan dengan kekuatannya kita bisa menaklukkan. Setan tidak bisa paksa kita berbuat dosa. Dia hanya bisa goda atau cobai kita. Namun adalah pilihan kita mau menyerahkan kepada godaan setan atau menyerahkan pikiran kita kepada kehendak Allah. Menyerah kepada setan sama dengan berbuat dosa. Menyerah kepada kehendak Allah sama dengan kemenangan atas dosa. Kepada siapakah kita serahkan pikiran kita? Nah, ada satu hal yang penting yang kita perlu pahami dari renungan hari ini. Dan agar menolong kita jangan jatuh kepada godaan setan. Renungan hari ini berkata, sebab sifat takabur itulah pemalsuan iblis akan iman. Bisa lihat dalam paragraf akhir dari renungan hari ini.
Ini penting kita pahami agar kita jangan jatuh ke dalam jebakan setan. Berikut penjelasan Roh Nubuat dari Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 122, paragraf pertama. Iman menuntut janji-janji Allah serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Sifat takabur juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Iman seharusnya menuntun nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Allah dan menurut segala perintahnya. Sifat takabur menuntun mereka itu kepada pelanggaran hukumnya, serta beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka itu. Bisa lihat apa yang setan lakukan kepada Yesus? Setan mau buat Yesus takabur. Setan bilang, jatuhkan dirimu, maka Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kakimu, agar jangan terantuk kepada batu. Jika Yesus lakukan yang setan sarankan, maka Yesus jatuh ke dalam sifat takabur, yaitu merasa Allah pasti pelihara, meski mengikuti saran yang datangnya dari setan sekalipun. Itulah yang Adam dan Hawa lakukan. Mereka merasa iman mereka kepada Allah akan selamatkan mereka, meski mereka menuruti kehendak setan. Kita sedikit banyaknya pernah dalam situasi ini. Kita merasa pasti Allah pelihara, karena kita beriman kepada pemeliharaan Allah, meski kita melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Kita merasa dengan keberanian iman kita, Allah pasti pelihara, meski Allah tidak suruh. Yesus tidak mau takabur, dan demikian juga seharusnya kita yang mengaku pengikut Kristus. Dan untuk bisa membedakan takabur dengan tidak takabur, pikiran kita harus jernih. Karena itu, hindari kemalasan yang membuat pikiran tidak diisi dengan hal-hal yang benar. Rajinlah pelajari firman Tuhan, dan isi pikiran kita dengan kebenaran Yesus. Hindari hal-hal yang merangsang dan membuat ketagihan. Hal ini tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga hiburan serta bacaan. Serta hiduplah bertarak, kendalikan hawa nafsu makan. Bagaimana caranya? The Review and Herald, September 11, 1883, paragraf 9 menolong kita. Jadi, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus akan menghasilkan buah. Perhatikan ya, harus tinggal dalam Yesus dulu baru berbuah. Dalam watak dan kehidupan akan terwujud seperti tandan buah anggur, karunia roh yang berharga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu pun dari buah-buah ini akan hilang dalam kehidupan seseorang yang di dalamnya, saya ulangi, yang di dalam jiwanya Roh Kristus tinggal. Jika kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah, jika kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya merangsang dan membuat ketagihan, jika kita bertarak dan kendalikan nafsu makan, itu adalah buah dari tinggalnya Roh Kristus dalam hidup kita. Perhatikan dalam bahasa Inggris, salah satu buah roh adalah temperance, yang artinya bertarak. Namun dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pengendalian diri. Dan memang bertarak adalah pengendalian diri. Ini semua adalah buah dari tinggalnya Kristus di dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya. Jadi, bila Roh Kristus tinggal dalam hidup kita, tidak satu pun dari buah-buah itu hilang. Semua lengkap, sebab Kristus yang hasilkan buah-buah tersebut. Karenanya, inilah yang kita perlukan, yaitu Roh Kristus, agar kita dapat dikendalikan oleh Roh-Nya dan dikendalikan oleh Bapa, dan kita tidak jatuh dalam jebakan setan yang akhirnya kita berbuat dosa. Dan dengan memiliki buah-buah kebenaran ini, itu adalah bukti Yesus bekerja dalam hidup kita. Karena Paulus tuliskan dalam Filipi 1 ayat 11 yang berkata, penuh dengan buah kebenaran
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paulus katakan bahwa tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh tersebut. Jika tidak ada hukum yang menentang, artinya buah-buah roh tersebut adalah buah-buah yang benar. Itulah buah kebenaran. Dan yang menghasilkan buah kebenaran adalah Yesus Kristus. Sebab Yesuslah sang kebenaran. Jadi, kembali, setan tidak dapat membuat kita berdosa. Setan hanya goda kita supaya kita serahkan pikiran kita kepada Dia, dan akhirnya kita berbuat dosa. Itulah yang setan lakukan kepada Yesus. Dia goda agar Yesus menyerah kepada kehendaknya. Tapi puji Tuhan, Yesus berserah penuh, berserah sempurna kepada Bapanya dan menang. Dan kemenangannya menjadi jaminan bagi kita. Kita pun dapat menang dalam Yesus. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Sebab setan, dia selalu berusaha untuk kendalikan pikiran kita dengan banyak cara. Dan dia berusaha agar kita menyerahkan pikiran kita kepada dia. Seperti dengan membuat kita malas mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Malas membaca firman Tuhan yang adalah kebenaran. Otak kita dipenuhi hal-hal yang tidak benar. Kemudian dia buat untuk menikmati hal-hal yang merangsang, seperti tembakau, minuman keras, kopi, teh, dan banyak hal. Tidak hanya itu, ada juga seperti hiburan yang membuat kita ketagihan dan susah mengisi pikiran kita dengan hal-hal kebenaran. Serta kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu makan kita. Kita tidak bertarak. Ini semua membuat pikiran kita tidak jernih dan setan bisa kendalikan. Namun, jangan lupa, Kristus tidak takabur. Dan karenanya kita juga jangan takabur. Hiduplah sebagaimana Kristus hidup, bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah, dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Bersama Yesus, kita menang. Sebab Yesus sudah kalahkan setan. Terimalah Roh-Nya, maka kita menang di dalam Yesus. Kita berbuah di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini yang penting bagi kami. Sebab setan tidak bisa membuat kami berdosa, kecuali kami menyerahkan pikiran kami, serta melepaskan pegangan iman kami dari Kristus. Dan banyak hal yang setan lakukan supaya pikiran kami dapat dia kendalikan. Ada kemalasan, ada hal-hal yang merangsang dan membuat ketagihan, ada nafsu makan, selera-selera. Tuhan campur tangan agar Roh-Mu hadir dalam hidup kami melalui kehadiran Roh anak-Mu, Roh Yesus Kristus, sehingga kami semua boleh menang sebagaimana Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.